Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada banyak industri, salah satunya industri pertunjukan. Pembatasan sosial berskala besar tak pelak membuat banyak pertunjukan ditangguhkan bahkan dibatalkan. Panggung-panggung yang menjadi tempat pelaku bisnis pertunjukan mencari nafkah praktis ditiadakan. Lalu, adakah jalan alternatif bagi mereka di masa pandemi ini untuk tetap bertahan? Bersama saya Eliza Hasan, kita akan membahasnya di Creative Money. Ya pemirsa, sebelum saya sapa narasumber pertama kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dari keinginan untuk turut memajukan dunia pertunjukan, sebuah platform live event entertainment bernama Pentasin lahir. Berbeda dengan promotor konser konvensional, Pentasin ingin langsung mendengar keinginan fans atas sebuah pentas dari idola mereka. Ini adalah cara mereka merespon kendala-kendala dasar yang umum dialami oleh penyelenggara konser. Di antaranya adalah harga tiket yang terlalu mahal di mata fans maupun masih sangat bergantungnya promotor dengan kehadiran sponsor. Ya, ini sudah hadir melalui sambungan Skype tentunya karena stay at home adalah founder platform Pentasin, Wahyu Ramadan atau akrab disapa dengan Kang Iu. Kumaha damang Kang Iu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tulisannya aja udah, bajunya udah jaga jarak. Nah, kita teh lagi jaga jarak ini sebenarnya ya. Oke, Kang Iu, ngomongin Pentasin, ini kalau berbicara Pentasin, apa sih yang ngebedain Pentasin sama promotor konser konvensional lainnya sebenarnya, Kang Iu? Oke, ini Pentasin berawal dari kegelisahan saya dan teman-teman mengenai seringnya mendengar teman-teman promotor yang bikin konser atau bikin show tidak sukses. Nah, kemudian kami coba ngutak-ngatik, ngobrol juga dengan beberapa teman yang paham tentang IT. Akhirnya kami buat sebuah platform live event entertainment yang kami tawarkan untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder di dunia hiburan. Jadi bisa dengan promotor sendiri kerjasamanya, kemudian dengan audiens atau halayak penikmat konser, ataupun dengan brand. Platform yang kami buat itu kalau kami lempar ke audiens, misalnya contohnya, kalau Kahitna manggung di kota Bandung, menurut kalian gimana? Kami bikin survei semacam itu melalui big data yang kami miliki. Nanti akan dapat respon dari audiens. Nah, di situ kita akan tahu seberapa besar minat mereka untuk menonton pertunjukan yang akan dibuat. Kira-kira seperti itu. Oke, ini jadi sebenarnya modelnya tuh kayak berbeda dengan yang lain karena ini kayak dilakukan survei terlebih dahulu, terus kemudian kira-kira oh minatnya banyak nih, abis itu langsung baru dibikin seperti itu, Kang. Iya, betul. Pertunjukannya tidak hanya musik, semua jenis pertunjukan, bisa tari sampai stand up comedy. Memang karena kami masih di tahap awal ya, kami berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu, jalannya juga pelan-pelan. Jadi pertunjukannya masih sedikit. Ini walaupun Akang bilang baru ya, baru 2 tahun, tapi kita tahu bahwa karena berdasarkan dari keinginan penonton, jadi yang nonton tuh sekalinya dikeluarin langsung banyak. Contohnya kalau saya nggak salah yang waktu itu dibikin di M-Block ya Kang, yang Run cepet banget abisnya Kang, 15 menit langsung 500 penonton. Ini kan luar biasa Kang sebenarnya. Ini memang salah satu strategi yang dilakukan oleh Pentasin seperti itu atau seperti apa sih Kang? Memang strategi bisnisnya? Itu kami siapkan desainnya, setelah itu kita lempar ke big data yang kita punya ke audiens bahwa kami akan menyelenggarakan konser ulang tahunnya Rans yang ke-13 pada 27 Desember tahun 19. Lempar, responnya bagus. Mau dong, saya pesan. Nah, dari situ langsung kita olah. Kami kasih tahu bahwa tiket akan dijual tanggal sekian. Kami juga surprise ya, alhamdulillah ketika start
15 kemudian udah sold out. Ini agak menarik ya kalau ngelihat belakang atau tagline dari Pentasin nih, di belakang tulisan Akang Pentasin, make it live. Jadi itu emang bener-bener keinginan dari kita. Jadi kalau misalnya, aduh saya pingin nih ada konser dari misalnya Sheila on 7 seperti itu. Ini saya mengajukan ke Pentasin, terus saya mengajak teman-teman saya, atau seperti apa sih sebenarnya cara kerja Pentasin ini sehingga akhirnya bisa terwujud menjadi sebuah satu konser lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu bisa dua arah, bisa kami yang lempar idenya ke audiens, atau audiens langsung ke platform sosial media kami. Itu kami kebetulan saat ini lebih aktifnya di Instagram ya. Jadi audiens bisa langsung request saja. Dan sebetulnya setiap minggu kami bikin list atau wish list yang dilempar ke audiens. Kira-kira artis A, B, C, D, E, F dan seterusnya ini mana yang paling kalian minati. Itu responnya alhamdulillah bagus. Jadi prosesnya mereka usulin atau kami yang usulin, kemudian pilihin, jadiin, dan pentasin. Oke, tapi benar nggak sih Kang bahwa mekanisme seperti itu ini memang agak menekan biaya produksi dan hingga akhirnya juga harga tiketnya juga nggak semahal konser-konser yang besar banget gitu loh Kang? Ya betul, betul. Kami sadar kami masih kelas UKM ya. Jadi belum seperti teman-teman promotor atau ya siapapun yang sudah duluan dan lebih besar. Jadi kami cuma coba realistis saja. Saya kira saya ngobrol, saya dan tim biasanya ngobrol dengan teman-teman artisnya atau performernya. Kira-kira kalau lu gue bikinin konser, budget berapa nih? Sekian, kita hitung. Oke, kita bikin di angka sekian berarti tiket harus jual sekian. Sangat fleksibel. Yang penting ini harus kejadian gitu, karena yang lebih kami pikirkan adalah bagaimana industri ini terus bergerak dan terus maju dan bagi-bagi rezeki buat sesama penampil, seluruh penampil. Gitu. Oke, ngomongin bagi-bagi rezeki, kita tahu bahwa rezeki ini di masa pandemi saat ini juga banyak yang bilang surut juga nih Kang ya. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa juga, apakah Pentasin juga mengalami seperti itu kah? Kita akan bahasnya nanti ya Kang ya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.